Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru semua. Berjumpa kembali dengan saya Ganjar W. Di video kali ini saya akan berbagi mengenai refleksi pengelolaan kinerja periode 1 dan persiapan pengelolaan kinerja periode 2 Juli sampai Desember. Bapak dan Ibu, alhamdulillah pengelolaan kinerja mungkin sudah mencapai tahap akhir, yaitu tahap penilaian, di mana kita semua mungkin mengalami kebingungan, kesulitan dan keraguan-raguan atau mungkin ketidakjelasan mengenai pengelolaan kinerja, perencanaannya serta pelaporannya. Untuk itu mungkin saya ingin berbagi dengan Bapak dan Ibu, bukan untuk mengajarkan Bapak dan Ibu, tetapi saya untuk maksud saya begini, tujuan saya membuat video ini adalah untuk mendapatkan umpan balik dari Bapak dan Ibu. Barangkali Bapak dan Ibu memiliki pemahaman atau pengertian yang lebih dari saya, atau mungkin Bapak dan Ibu memiliki persepsi yang berbeda jika dibandingkan dengan persepsi saya. Jadi saya mohon silakan Bapak dan Ibu, jika memang di video ini ada hal yang menurut Bapak dan Ibu keliru, kemudian silakan boleh disampaikan di kolom komentar. Sebelum video dilanjutkan, mohon maaf yang sebesar-besarnya jika pada video kali ini kualitas audionya buruk gitu ya, banyak suara-suara motor dan sebagainya, karena memang saya membuat video ini sangat banyak keterbatasan gitu Bapak dan Ibu ya. Kemudian saya juga belum memiliki studio sendiri karena memang YouTube ini belum mendapatkan AdSense juga ya, hanya berbagi saja gitu Bapak dan Ibu. Untuk itu sekalian saya promo, hitung-hitung nyari sesuatu gitu ya di YouTube. Pertama saya mohon like, komen dan subscribe-nya, kemudian mohon bisa di-share juga agar lebih manfaat bagi Bapak dan Ibu yang lainnya juga ya. Mudah-mudahan lah gitu secepatnya YouTube ini bisa saya dimonetisasi gitulah, begitu Bapak dan Ibu. Baik Bapak dan Ibu, kita lanjutkan. Pertama-tama Bapak dan Ibu, kita buka dulu pengelolaan kinerja. Ini kebetulan akun milik saya pribadi. Kemudian kita seperti biasa ya, klik huruf, klik sebagai pegawai. Nah, alhamdulillah di sini saya sudah selesai, sudah mendapatkan 100% begitu Bapak dan Ibu. Kemudian silakan Bapak dan Ibu cek kembali kalau belum 100%, kemungkinan pertama di bagian ini belum diisi ya Bapak dan Ibu, atau mungkin dari kepala sekolahnya belum diperiksa, belum divalidasi. Tapi seharusnya bulan Juni ini sudah selesai semua. Dan Bapak Ibu boleh dihafalkan juga ini ya, untuk semester 2 atau semester 1 di tahun 2024 saya mengambil indikatornya adalah instruksi pembelajaran. Untuk Bapak Ibu yang kebetulan adalah ASN Kota Bandung dan sudah mengisi SKP Mang Bagja dengan mengikuti tutorial dari saya, maka samakan saja indikator pilihan untuk semester 2 begitu. Atau mungkin sekolah Bapak dan Ibu memiliki kebijakan yang berbeda, silahkan ikuti kebijakan yang dari sekolahnya. Baik Bapak dan Ibu, di sini saya akan berbagi mengenai apa yang kami lakukan di SMP 31 dan di komunitas. Kebetulan di komunitas di sekolah kami ada dua, ada komunitas belajar yang resmi di SK-kan oleh sekolah dan komunitas Mikro Himiril yang pernah saya dirikan begitu ya bersama rekan-rekan ketika saya mengikuti program Guru Penggerak. Ini yang kami lakukan Bapak dan Ibu. Pertama-tama di sini ada pilihan ubah rencana hasil kerja. Nah Bapak dan Ibu, ini sayang sekali ya kalau misalkan Bapak dan Ibu memiliki sertifikat pelatihan mandiri lebih dari 1, tetapi di awal Bapak dan Ibu merencanakannya hanya 1. Ini sangat disayangkan gitu Bapak dan Ibu ya. Kalau Bapak dan Ibu memiliki 3 misalkan, tapi Bapak dan Ibu menargetkannya hanya 1,
Maka kalau masih memungkinkan Bapak dan Ibu, kalau masih memungkinkan Bapak dan Ibu boleh berkomunikasi dengan atasannya untuk melakukan klik ubah rencana hasil kerja gitu ya, centang di sini. Kemudian kalau sudah diskusi silahkan Bapak Ibu klik saya sudah diskusi. Nah, kebetulan di sekolah kami ya di SMP 31 Ibu Kepala Sekolah memberikan kelonggaran kepada kami untuk melakukan mengubah ini ya, diberikan kebebasan, yang penting semuanya dapat diselesaikan begitu. Contoh misalkan di sini meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta pelatihan mandiri. Nah, kebetulan ya memang saya punya lebih dari 4 gitu, alhamdulillah. Tadinya saya hanya menargetkan 2, ditargetkan 4 juga ya. Tapi ada beberapa rekan guru di SMP 31 yang hanya menargetkan 1. Kemudian saya mengajak Bapak dan Ibu di komunitas tersebut untuk merubah menjadi 4 karena sayang Bapak dan Ibu ya. Walaupun memang begini, kita hanya diwajibkan 32 poin. Tetapi kalau kita bisa lebih, kenapa tidak? Sama halnya seperti ketika beribadah, kita diwajibkan sholat duhur 4 rakaat. Tetapi di sana kita punya pilihan sholat sunat, qobliyah dan ba'diyah. Kalau kita sempat, ya kenapa tidak dikerjakan begitu yang sunatnya? Karena mengerjakan amaliyah sunat, Allah akan memberikan pahala tambahan seperti itu Bapak dan Ibu. Nah memang kalaupun 32 ya tidak masalah gitu Bapak dan Ibu, tetapi kalau bisa lebih ya kenapa tidak begitu ya. Sehingga alhamdulillah Bapak dan Ibu di SMP 31 mayoritas guru mendapatkan poin lebih dari 32. Padahal awalnya kebanyakan menargetkan hanya 32. Hanya saja saya melihat ada di antara rekan-rekan guru baik sebaya maupun senior memiliki dokumen-dokumen pendukung yang memang dibutuhkan gitu, atau memang banyak begitu Bapak dan Ibu. Nah di sini saya juga mengubah beberapa RHK. Salah satunya adalah di penyusun cerita praktik. Saya menargetkan 1, tapi saya ubah jadi 3 sehingga di akhir gitu ya, di bulan Mei akhir atau awal Juni saya membuat cerita praktik yang saya bagikan di PMM begitu Bapak dan Ibu, sehingga saya bisa mendapatkan poin 36 dari sini begitu. Kemudian Bapak dan Ibu kalau misalkan Bapak Ibu punya dokumen lainnya, kalau masih memungkinkan silahkan diskusikan dengan atasan. Karena walaupun pengawalan kinerja ini berupa aplikasi Bapak dan Ibu, ternyata penilaiannya itu tidak full dengan menggunakan aplikasi, tidak otomatis begitu Bapak dan Ibu. Jadi tetap ada verifikasi, juga ada penilaian dari manusia juga begitu ya. Yang saya maksud itu dari atasan. Jadi penilaiannya tidak full sistem. Jadi menurut saya sepanjang sistem memberikan bahasa Indonesianya lolongkrang ya, peluang atau ya peluang gitu ya, kenapa tidak kita diskusikan saja dengan atasan. Nah di sini Bapak dan Ibu boleh diklik tambah, kemudian Bapak dan Ibu pilih yang sesuai dengan Bapak dan Ibu. Misalkan di sini Bapak dan Ibu selama dari periode 1 Januari 2023 sampai periode ini begitu ya, Bapak dan Ibu pernah mengikuti seminar, lokakarya, simposium, atau studi banding lapangan begitu ya. Tetapi ingat Bapak dan Ibu harus memiliki sertifikat. Maka Bapak Ibu tinggal klik saja ini, diklik, kemudian Bapak Ibu silahkan tinggal tambahkan ada berapa. Ada 1, 2, 3, 4, 5 sampai 8 kegiatan. Monggo Bapak dan Ibu silahkan, ini bisa Bapak dan Ibu tambahkan. Atau misalkan Bapak dan Ibu di sini pernah mengikuti misalkan program guru penggerak itu Bapak dan Ibu ya, pernah mengikuti program guru penggerak di tahun 2023 begitu seperti saya begitu Bapak dan Ibu. Karena di sini kita bisa mengupload dokumen dari Januari 2023, sayang kalau tidak dimasukkan. Silakan Bapak dan Ibu masukkan. Kebetulan saya juga memasukkannya di sini. Yang poinnya paling tinggi ya Bapak dan Ibu, silakan Bapak dan Ibu pilih. Kemudian nanti uploadkan, karena saya Bapak dan Ibu poinnya 128. Walaupun sampai hari ini saya juga masih belum paham benar begitu ya. Ini apa sih
apa yang akan kita dapatkan gitu ya kalau poinnya lebih dari 32 begitu. Apakah akan ada poin begitu atau angka kredit atau apa bentuknya? Karena saya juga masih belum memahami begitu ya ini goalnya itu apa begitu. Karena di lapangan masih terjadi simpang siur begitu ya, masih kurang jelas itu RHK itu tujuan akhirnya kemana begitu. Tapi ya kita lakukan saja karena memang ini sudah jadi tuntutan kita dan kewajiban kita, maka Bapak dan Ibu tinggal masukkan apa yang Bapak Ibu miliki. Kalau Bapak dan Ibu bisa dapat poin 100 tetapi Bapak dan Ibu ke 32, itu menurut saya sangat disayangkan gitu Bapak dan Ibu ya. Oke, itu saja mungkin mengenai apa yang kami lakukan di SMP Negeri 31, di mana kami ada yang melakukan perombakan atau perubahan di RHK-nya Bapak dan Ibu. Kami ganti, kami masukkan apa yang kami miliki begitu ya selama dari periode Januari 2023. Di sini Bapak dan Ibu ya ada keterangan Anda dapat mengubah dokumen bukti yang diterbitkan mulai 1 Januari 2023. Kalau Bapak dan Ibu punya sertifikat pelatihan ya dari Januari 2023, kenapa tidak dimasukkan saja? Begitu kan sayang kalau tidak dimasukkan. Karena belum tentu nanti di periode selanjutnya keterangan ini mungkin akan berubah Bapak dan Ibu. Mungkin tidak dari 1 Januari 2023, mungkin sudah diberlakukan mulai dari 1 Juli 2024. Sayang kalau tidak dimasukkan sekarang. Oleh karena itu, sepanjang belum ditutup oleh atasan kita, silahkan diskusikan dengan atasan terkait perubahan rencana. Itu pun kalau masih diperbolehkan. Karena terakhir saya membaca itu, mungkin ada Bapak dan Ibu yang sudah membaca yang terbaru. Nah, terakhir yang saya baca itu pengumuman bisa diubah sampai akhir Mei. Ternyata ketika saya buka di hari ini saja tanggal 11 Juni ternyata masih ada pilihan ubah rencana hasil kerja. Jadi sekali lagi silakan komunikasikan dengan atasannya. Kemudian Bapak dan Ibu terkait rencana begitu ya, rencana pengelolaan kinerja untuk tahun berikutnya Bapak dan Ibu, maka menurut saya ini sederhana saja Bapak dan Ibu. Karena kita tinggal membayangkan saja 6 bulan ke depan apa yang akan kita lakukan. Kalaupun memang misalkan Bapak dan Ibu kebetulan sama seperti saya ASN Kota Bandung, di Mang Bagja kita sudah memilih rencana misalkan A, B, C, D. Nah, agar lebih aman begitu ya, PMM aman, Mang Bagja aman, maka Bapak dan Ibu rencana A, B, C, D itu ada juga di Mang Bagja. Tetapi kalau misalkan karena di Mang Bagja itu tidak bisa kita oprek seperti di sini ya di pengelolaan kinerja, jadi Bapak dan Ibu kalau misalkan mau menambahkan di pengelolaan kinerja, jangan ragu-ragu Bapak dan Ibu tambahkan saja begitu ya, tambahkan saja. Karena kita belum yakin begitu ya, nanti di akhir itu SKP mana yang akan digunakan begitu Bapak dan Ibu. Jadi kalau saya coba yang Mang Bagja saya rubah, yang Mang Bagja tidak saya rubah sama sekali. Kemudian yang pengelolaan kinerja saya tambahkan sedikit-sedikit Bapak dan Ibu juga supaya lebih optimal begitu ya. Kalau bisa optimal kenapa tidak dilakukan. Nah, terkait rencana untuk 6 bulan ke depan, maka kita harus melihat dari panduannya Bapak dan Ibu ya. Baik, kita buka panduannya. Baik Bapak dan Ibu, kita buka pusat bantuan. Kemudian di sini di kolom cari informasi. Nah, Bapak Ibu di sini ketik ya Bapak Ibu. Ketik tentang poin di pengembangan kompetensi. Di pengembangan kompetensi. Nah, ini yang untuk guru Bapak dan Ibu, tinggal klik. Nah, di sini Bapak dan Ibu ada. Nah, di sini tinggal kita tandai saja Bapak dan Ibu mana saja
yang bisa Bapak dan Ibu laksanakan di periode yang kedua. Menurut saya ini yang paling mudah itu adalah yang nomor 1 Bapak dan Ibu ya, meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta pelatihan mandiri sesuai model kompetensi guru, kepala sekolah, dan atau pengawas sekolah. Poinnya adalah 8 Bapak dan Ibu. Ini untuk satu dokumen atau satu sertifikat. Nah, di pengelolaan kinerja kita lihat lagi ya pengelolaannya. Nah, di pengelolaan kinerja kalau tidak salah ini bisa dimaksimalkan menjadi 4 Bapak dan Ibu. Maksimalnya adalah 4. Nah, berarti Bapak dan Ibu dengan mengumpulkan 1 poin ini saja dengan target 4 sertifikat, Bapak dan Ibu sudah mendapatkan 32 poin atau setara target untuk memenuhi untuk memenuhi disebutnya di sini teh memenuhi target begitu ya. Di sini memenuhi ekspektasi begitu, sesuai ekspektasi saya. Nah, di sini silakan pilih Bapak dan Ibu ya, karena menurut saya ini yang paling mudah adalah mengerjakan ini Bapak dan Ibu. Begitu ya, tidak ada simpang siur dan ini sudah yakin itu pasti diterima asalkan Bapak dan Ibu mau mengerjakan pelatihan mandiri. Nah, kemudian untuk poin yang kedua, nah ini sekali lagi saya sarankan di sini Bapak dan Ibu pilih saja ya. Mau ditargetkan 4 boleh, mau 2 boleh, mau 3 boleh, terserah Bapak dan Ibu. Kira-kira di Juli sampai Desember Bapak dan Ibu akan sanggup membuat atau menyelesaikan berapa topik. Insya Allah ke depan saya akan membuat video juga mengenai tips mengerjakan topik-topik pelatihan mandiri gitu Bapak dan Ibu, atau kita kerjakan bersama-sama begitu ya melalui webinar di komunitas saya. Kemudian untuk yang kedua, meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai partisipan observasi praktik pembelajaran, meliputi persiapan, pelaksanaan, dan diskusi tindak lanjut bersama rekan sejawat. Nah, ini satu observasi begitu ya, satu laporan observasi itu dilakukan dengan 2 orang bergantian gitu ya. Harus dilakukan bergantian sebagai pelaku dan pengamat, kemudian sebagai pengamat dan pelaku. Nah, kebetulan saya punya di sini punya laporan observasi begitu, tapi ternyata hanya satu peran saja begitu. Saya sebagai observernya begitu, kemudian saya bekerjasama dengan Bu Tuti sebagai observernya. Tetapi ketika mau saya uploadkan begitu ya, ternyata harus bergantian. Nah, kebetulan itu di akhir semester, jadi tidak ada waktu lagi untuk mengerjakan ini. Sebenarnya mudah saja ya, bisa saya akali begitu, tapi kan tidak begitu juga ya Bapak dan Ibu. Nah, kemudian yang ketiga, di poin yang ketiga, meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai penggerak komunitas belajar. Berarti ini Bapak dan Ibu harus aktif menggelar kegiatan berbagi praktik baik di komunitasnya Bapak dan Ibu, baik di komunitas belajarnya di sekolah gitu ya secara luring, maupun melaksanakan webinar-webinar secara daring. Nah, kalau ini memungkinkan Bapak Ibu silahkan pilih poin yang ini. Hanya saja untuk poin ini ada resikonya lebih tinggi daripada poin yang pertama. Karena apa? Di sini Bapak dan Ibu harus siap melaksanakan kegiatan berbagi praktik baik Bapak dan Ibu. Berarti kalau mau memilih ini, Bapak dan Ibu harus berkomunikasi dengan beberapa rekan guru. Agar apa? Agar bisa terlaksana kegiatan berbagi praktik baiknya gitu. Jadi kalau yang bagian pertama ini bisa Bapak dan Ibu kerjakan sendiri. Kemudian kalau yang ini harus berkolaborasi 2 orang. Nah, kalau ini kolaborasinya harus dengan banyak orang begitu Bapak dan Ibu ya. Kan menurut saya sulit ya kalau mengerjakan ini sendirian, mengadakan berbagi praktik baik kan kita harus punya narasumbernya. Kita bisa jadi narasumber. Kemudian kita harus menyiapkan medianya, misalkan Google Meet atau Zoom gitu ya. Kemudian kita juga harus menyiapkan sertifikat dan sebagainya Bapak dan Ibu, karena ini harus dibuktikan dengan sertifikat Bapak dan Ibu. Ini sayang ya kalau dilewatkan. Ini juga saya misal kenapa nggak dilaksanakan, padahal lumayan 36 Bapak dan Ibu ya. Kemudian coba kita lihat ya, kita intip maksimalnya berapa nih.
menjadi penggerak komunitas. Penggerak komunitas teh. Nah, oh hanya satu kegiatan ternyata Bapak dan Ibu ya. Ini sayang Bapak dan Ibu kalau tidak dilaksanakan. Kemudian meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai narasumber berbagi praktik baik dalam kegiatan terkait implementasi kurikulum Merdeka dan atau perencanaan berbasis data. Nah, ini juga harus melakukan kolaborasi juga nih Bapak dan Ibu. Nah, satu kegiatan berdurasi 2-3 jam setara 8 poin. Nah, berarti harus membuat sesi berbagi praktik baik selama 2-3 jam. Ya, setara 8 poin. Nah, ini bisa dilakukan berbarengan dengan poin yang kelima Bapak dan Ibu. Melaksanakan kegiatan berbagi praktik baik di komunitas belajar. Silahkan Bapak dan Ibu bisa bergantian ya Bapak dan Ibu bisa bergantian selama 6 bulan. Siapa yang jadi narasumber? Kemudian pasti kalau ada narasumber ada peserta berbagi praktik baiknya Bapak dan Ibu. Jadi ini sebenarnya tidak harus sibuk-sibuk cari webinar di EPMM ya Bapak dan Ibu. Sebenarnya kalau Bapak dan Ibu mau gitu Bapak dan Ibu laksanakan saja ini dengan komunitas belajarnya begitu Bapak dan Ibu. Baik secara daring maupun secara luring begitu. Tapi kalau mau lebih bermanfaat, lebih manfaat gitu ya dan lebih ringan anggarannya, lebih baik kita gunakan webinar saja Bapak dan Ibu. Jadi kalau misalkan di komunitas ada 10 orang atau 12 orang pengurus komunitas, maka ini kita bisa bergantian Bapak dan Ibu ya. Bayangkan saja kalau 12 misalkan kita laksanakan 4 kali webinar, 1 kali webinar 3 orang, berarti akan terlaksana sekitar kita akan mendapatkan sekitar 4 sertifikat sebagai peserta, atau bisa kita akali jadi 4 kali 12 ya, bisa 12 sertifikat peserta dan 1 sertifikat narasumber Bapak dan Ibu ya. Nah, di sini kalau peserta berbagi praktik baik itu maksimal, nah di sini bisa 8 Bapak dan Ibu ya. Mengikuti 8 kali 8 kali kegiatan sebagai peserta begitu. Kalau narasumber, kalau tidak salah narasumber hanya 4. Saya juga di sini ada narasumber. Iya, hanya 4 kalau narasumber Bapak dan Ibu ya. Nah, ini. Kemudian meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta program pelatihan dan pendidikan jangka pendek. Nah, ini mah berarti mengikuti seperti kegiatan pendidikan guru penggerak ya Bapak dan Ibu. Ini emang maaf ya, ini sulit kalau menurut saya karena memang ini tidak bisa sesuai keinginan kita begitu ya, harus lolos seleksi dulu, kemudian jadwalnya juga tidak ditentukan oleh kita begitu ya. Berbeda dengan poin nomor 1, 2, 3, 4 dan 5 begitu Bapak dan Ibu. Memang poinnya sangat menggiurkan ya Bapak dan Ibu, 128 poin, tetapi durasinya 3-6 bulan juga begitu. Kemudian meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta kegiatan pelatihan atau bimbingan teknis yang memperoleh sertifikat di bidang pendidikan. Berarti Bapak dan Ibu harus mengikuti berbagai kegiatan pelatihan atau bimbingan teknis gitu Bapak dan Ibu ya. Nah ini saya juga masih ragu-ragu ya, apakah ini termasuk kegiatan pelatihan atau diklat yang dilaksanakan di PMM gitu ya melalui webinar, apakah itu termasuk atau tidak. Nah, di sini saya mohon pencerahannya dari Bapak dan Ibu. Mungkin Bapak dan Ibu punya pengetahuan atau pemahaman lebih mengenai poin ke-7 ini. Karena saya punya anggapan kalau diklat ya termasuk pelatihan begitu ya, termasuk IHT in-house training, itu kan pelatihan juga. Nah, kalau saya kemarin memberanikan diri memasukkan IHT begitu, workshop ke poin ini Bapak dan Ibu. Kalau salah silahkan Bapak Ibu koreksi ya. Kemudian peran sebagai peserta praktik magang pada dunia kerja. Nah, ini juga sulit kalau menurut saya nih, ini sulit ya. Karena tidak bisa kita laksanakan sendiri atau berkolaborasi dengan sejawat. Ini sulit karena banyak keterlibatan begitu ya Bapak dan Ibu. Kemudian kegiatan seminar, lokakarya, konferensi, simposium, dan studi banding lapangan yang diselenggarakan di bidang pendidikan. Ini juga lumayan sulit Bapak dan Ibu kalau menurut saya. Kecuali kalau Bapak dan Ibu mau aktif mencari kegiatan seminar begitu ya, lokakarya. Nah, saya sarankan untuk ini agar lebih mempermudah, Bapak dan Ibu bisa bekerja sama dengan MGMP kota atau kabupaten atau MGMP provinsi gitu ya. Atau Bapak dan Ibu bisa bekerja sama dengan pihak kampus begitu ya. Misalkan minta
pemberitahuan begitu kalau ada kegiatan konferensi, simposium, lokakarya dan sebagainya Bapak Ibu. Ini dibuktikan dengan sertifikat juga. Satu kegiatan 4 poin dan ini juga bisa dimaksimalkan sampai 8 kegiatan Bapak dan Ibu. Ini bisa 8 kegiatan. Kemudian sebagai peraih pengakuan dan penghargaan, ini juga kalau menurut saya sulit ya. Kemudian ini juga penelaah aksi nyata sejawat. Kalau ini kita harus daftar dulu Bapak dan Ibu ya, harus daftar, kemudian harus ujian, harus seleksi, kemudian harus terdaftar begitu di PMM gitu ya. Nah kalau ini silahkan dipikir-pikir lagi Bapak dan Ibu. Kemudian untuk menjadi penelaah aksi nyata sejawat juga ada syaratnya, kalau tidak salah minimal mendapatkan 10 sertifikat, sudah mendapatkan 10 sertifikat di PMM. Kemudian penelaah perangkat ajar juga, nah ini saya belum paham nih, kemungkinan ini terlibatnya di PMM juga. Kemudian meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai penyusun cerita praktik. Nah ini bisa Bapak dan Ibu, ini Bapak dan Ibu bisa lakukan ya, buat cerita praktik baik begitu ya, kemudian uploadkan Bapak dan Ibu di PMM gitu Bapak dan Ibu. Di sini kan ada bukti karya ya Bapak dan Ibu. Nah bukti karya Bapak dan Ibu masukkan ke sini. Nah ini mungkin akan saya bahas di video yang terpisah Bapak dan Ibu ya. Kita saya cuma tunjukkan saja, di sinilah tempatnya. Bapak dan Ibu tinggal tambahkan karya, kemudian pilih praktik baik, kemudian di share ke teman-teman Bapak dan Ibu. Ini juga relatif lebih mudah dan maksimal kita bisa membuat 3 praktik baik. Kemudian sebagai penyusun perangkat ajar yang dapat dibagikan, nah ini juga perangkat ajarnya harus diterbitkan di PMM. Nah ini juga lumayan tidak terlalu sulit lah, kalau mungkin tingkat kesulitan ini sedang begitu ya Bapak dan Ibu, tapi masih bisa diusahakan. Hanya mungkin Bapak dan Ibu harus siap saja menyusun perangkat ajar gitu ya, bukan, tapi hati-hati jangan perangkat ajar itu Bapak Ibu download begitu ya di ATM gitu ya, di ATM sederhana begitu, kemudian diupload. Nah itu jangan, agak berbahaya kalau terdeteksi plagiat begitu ya. Kemudian penyusun kumpulan konten unggulan yang dapat dibagikan kepada guru. Nah kalau ini saya masih belum paham nih, kumpulan konten unggulan yang terbit di PMM itu bentuknya harus seperti apa begitu ya. Tapi ini poinnya lumayan Bapak dan Ibu, ada 6. Kemudian melalui peran, meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai coach, mentor, fasilitator, dan atau pengajar praktik dalam kegiatan pengembangan kompetensi kepada guru. Nah kalau ini saya juga bingung nih, jadi apa ya maksudnya ya, apakah jadi PP di kegiatan guru penggerak atau seperti apa begitu ya Bapak dan Ibu. Nah kalau kita lihat di sini poinnya berapa ya, poinnya 12, ada 3 kegiatan begitu ya. Menjadi coach, kalau menjadi coach itu kan, kalau coach bisa 1 sampai 2, 3 pertemuan begitu Bapak dan Ibu ya. Tapi saya juga bingung ini bagaimana nih cara melakukan kegiatannya begitu ya, kemudian ada sertifikatnya begitu. Mohon ya bagi Bapak dan Ibu yang mengetahui tentang masalah ini bisa berbagi di kolom komentar Bapak dan Ibu. Kemudian ini satu kegiatan berdurasi 2 sampai 3 jam. Berarti bisa melakukan coaching berarti kalau begitu ya. Bisa melakukan coaching, tapi harus dikasih sertifikat. Nah ini sertifikatnya dari mana, Kombel atau dari mana ya? Nah ini harus kita pelajari lagi nih, poin yang ke-17. Nah kalau yang ini peserta coaching atau mentoring pengembangan kompetensi oleh guru, kepala sekolah dan atau pengawas sekolah. Nah berarti ini bisa dilaksanakan di Kombel Bapak dan Ibu untuk bagian ke-18 ini. Jadi Bapak dan Ibu, itu adalah uraian singkat dari saya, walaupun kalimatnya berbelit-belit, mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak dan Ibu mengenai perencanaan pengelolaan kinerja untuk periode selanjutnya Bapak dan Ibu. Nah untuk lebih jelasnya saya sudah membuat simulasinya Bapak dan Ibu ya, mengenai perencanaan yang bisa Bapak Ibu laksanakan, dan berikut videonya, atau bukan videonya ya, berikut perencanaan yang bisa Bapak dan Ibu lakukan atau simulasi yang saya lakukan. Silakan Bapak dan Ibu simak.